warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IMS atau infeksi menular seksual. Untuk teman-teman, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Husnawati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mega Buana Palopo, jurusan kebidanan. Baik, lanjut saja ya. Apa itu IMS? IMS itu atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual. Penyebabnya salah satunya yaitu bakteri, bisa juga virus, parasit dan jamur. Dan yang perlu kita ketahui yaitu banyak penderita yang tidak menunjukkan gejala dari IMS tersebut. Kemudian mengapa IMS perlu diwaspadai? Fakta penting yang harus kita ketahui yaitu kasus IMS ini masih tinggi dan dapat menyerang siapa saja. Juga menyebabkan komplikasi serius, berisiko menyebabkan infertilitas dan meningkatkan risiko dari HIV. Jenis-jenis dari IMS ini yaitu dari gonore, sifilis, chlamydia, virus, HIV, HPV, herpes, parasit, trichomoniasis, dan cara penularan IMS. Jalur penularannya itu melalui hubungan seksual tanpa pengaman seperti tidak menggunakan kondom. Kemudian berbagi jalur suntik seperti pada saat orang-orang yang menggunakan narkoba dan berganti jalur suntik itu bisa tertular. Kemudian dari ibu ke bayi pada saat ibu hamil dan menyusui. Kemudian kontak darah yang terinfeksi. Dan perlu kita ketahui bahwa IMS ini dapat menular melalui seperti bersalaman, berpelukan ataupun berbagi makanan. Gejala dari IMS ini perlu kita ketahui. Gejala-gejalanya yang perlu diwaspadai yaitu nyeri saat BAK, keputihan tidak normal, keluar cairan dari alat kelamin, luka atau lumpuhan, gatal pada area genital, nyeri saat berhubungan seksual. Jenis IMS yang sering ditemukan seperti gonore, infeksi bakteri, yaitu berupa penyakit sifilis, dan yang menimbulkan luka yaitu herpes genital. Dan kemudian untuk tanda-tanda seperti lumpuhan berisi cairan yaitu HIV, dan HIV ini menyerang sistem imun kita. Dampak dari IMS jika tidak diobati yaitu bisa menyebabkan kemandulan, gangguan pada kehamilan, penularan ke pasangan, penularan ke bayi dan komplikasi organ. Adapun pencegahan IMS dapat mencegah jika kita melakukan yaitu setia pada saat pasangan, menggunakan kondom dengan benar, tidak berbagi jalur suntik, menjaga kebersihan reproduksi, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Adapun yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi perlindungan tambahan seperti vaksin HPV, vaksin hepatitis B, deteksi dini dan konsultasi ke tenaga kesehatan. Adapun yang tersebar kadang di masyarakat mengenai IMS itu seperti adanya mitos ataupun fakta seperti IMS itu hanya menyerang kelompok tertentu, itu adalah mitos, itu tidak benar. Dan yang kedua, IMS dapat menyerang siapa saja, hal itu benar sekali. Dan tidak ada gejala berarti sehat itu adalah mitos, karena bukan berarti tidak ada gejala kita tidak tertular IMS. Kemudian banyak IMS tanpa gejala, itu betul sekali. Dan yang terakhir, IMS itu bisa sembuh sendiri, itu adalah mitos, karena sebagian besar memerlukan pengobatan. Perlu kita ingat di sini yaitu ada 5, yaitu 5K. Pertama, kenali IMS. Kedua, ketahui gejalanya.
Ketiga, konsultasi bila beresiko. Keempat, kendalikan penularan. Dan yang terakhir, cegah dengan perilaku sehat. Sekian, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya bagikan hari ini kepada teman-teman dan ibu sekalian. Jika ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, silakan bertanya. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara penularan HIV itu? Apakah kita sebagai mahasiswa, jika kita tidak tahu bahwa ada teman kita ternyata memiliki HIV dan kita selalu sama-sama, apakah kita bisa tertular atau tidak? Baik, pertanyaannya menarik. Kalau kita sebagai mahasiswa dan kita berkumpul dengan teman-teman seperti biasa, hal itu tidak akan mungkin menular jika tidak melakukan hubungan seksual. Karena dengan melakukan hubungan seksual saja secara menggunakan kondom itu tidak akan tertular. Apalagi kalau kita cuma sekedar berkumpul sama teman-teman, makan-makan, kecuali jika ada luka dan kemudian teman kita ternyata terinfeksi HIV, itu kan bisa menular melalui cairan tubuh seperti darah ataupun hubungan intim begitu. Jadi kalau cuma sekedar kumpul-kumpul saja makan jalan sama-sama itu tidak akan tertular. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga yang bisa menerima. Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan ibu sekalian, baik, hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bisa menghadiri penyuluhan yang saya sampaikan kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.